Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Ahmad Hakim dari kelas 10 IPA 2. Saya di sini ingin menerangkan tentang praktikum pembuatan infografis gagasan pembacaan masalah lingkungan atau yang disebut STEM. Gambar stimulus yang saya keluarkan ini tentang permasalahan masalah lingkungan tanah loh. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan tanah longsor terlebih dahulu. Tanah longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Kejadian tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, yaitu antara lain erosi lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat, gempa bumi, gunung berapi, getaran dari mesin lalu lintas, atau bahkan petir, dan juga berat yang terlalu berlebihan. Hasil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disebut dengan BNPB, total bencana tahun 2021 mencapai 203 kejadian, yang diantaranya kejadian tanah longsor terdapat 42 kejadian, banjir 167 kejadian, dan lain-lainnya. Dari tabel ini, dampak bencana alam dari periode 1 Januari sampai 31 Januari 2021 antara lain 191 meninggal dunia, 9 orang hilang, dan 12.042 luka-luka. Sekarang kita akan menjelaskan ciri-ciri tentang kawasan rawan bencana tanah longsor, yaitu 1. Umumnya tanah longsor terjadi di wilayah perbukitan dan lereng gunung dengan kemiringan 20 derajat. 2. Lapisan tanah di bagian atas lereng tebal. 3. Lahan gundul tidak ada pepohonan sehingga lereng terbuka. 4. Ada mata air atau rembesan di tebing dan didahului oleh longsoran kecil. 5. Terdapat retakan tanah di lereng dan di tebing. Sekarang kita akan mencoba memaparkan analisis STEM yang saya buat. Sains mempelajari dan melakukan penelitian tentang masalah bencana tanah longsor, melakukan studi pustaka pada sebab-sebab bencana tanah longsor di Indonesia, mencari solusi masalah bencana banjir di Indonesia, teknologi, menggunakan internet untuk mencari artikel terhadap masalah terkait, menggunakan PowerPoint untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh, menggunakan aplikasi untuk membuat infografis, engineering, menyusun infografis yang mudah dipahami sehingga dapat mempermudah pencernaan materi terhadap masyarakat, matematik, menghitung jumlah kejadian tanah longsor di Indonesia, menghitung seberapa dampak yang diterima oleh masyarakat pasca bencana itu. Ayo kita coba menjelaskan tentang infografis mengenai penanggulangan tanah longsor di Indonesia. Berikut ini penanggulangan tanah longsor
yaitu: 1. Menanam dan memelihara pohon. 2. Membuat terasering. 3. Hindari daerah rawan longsor dengan cara tidak membangun rumah di dekat daerah rawan longsor. Apa sih yang harus kita lakukan ketika longsor tiba? Yaitu, jangan panik dan tetap tenang. Bawalah tes siaga bencana pada saat Anda menyelamatkan diri, dan larilah dan berlindung ke tempat aman seperti tempat terbuka. Apa yang harus kita lakukan setelah longsor? 1. Jauhi area longsor. 2. Ikuti perkembangan informasi dan kembalilah ke rumah hanya bila situasi sudah aman. Sekian hasil presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.